datang kembali sahabat Afi di Persona, ruang temu para praktisi kesehatan mental. Sebuah program yang dihadirkan oleh Ad Familia Indonesia TV untuk mengajak para sahabat semakin mengenal dan dekat dengan para praktisi kesehatan mental di Afi, dengan para figur-figur tim Afi, yang mereka adalah para psikolog yang selalu akan kita ajak berbincang-bincang setiap bulannya di hari Jumat minggu keempat. Jadi setiap Jumat minggu keempat, sahabat bisa ketemu nih sama psikolog-psikolog. Ada psikolog siapa aja sih di AVI? Dan tentu aja kita tidak hanya akan membicarakan sisi profesional atau profesi mereka sebagai seorang psikolog, tetapi juga mau mengenal dan melihat sisi-sisi lain kehidupan mereka. Seperti perjalanan mereka untuk bisa sampai ke titik ini, menjawab gitu ya panggilan hidup untuk melayani sesama sebagai seorang psikolog. Nah, tentu saja hal ini juga sejalan dengan apa yang Afi bawa gitu ya, nilai-nilainya berkaitan dengan tujuan Afi berdiri untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Tentu semangat yang sama juga yang dibawa oleh para figur persona setiap bulannya. Nah, untuk figur kita hari ini yang akan mungkin jadi inspirasi juga buat kita akan kenal lebih jauh tentang pribadinya sebagai seorang psikolog adalah seorang psikolog perempuan yang lahir di Blora, baru-baru aja berulang tahun November kemarin. Dan psikolog ini punya passion gitu ya, sangat amat passionate tentang berbagai hal, mulai dari traveling, kuliner, film, buku, musik maupun art. Wah, menarik nih ya, karena punya banyak ketertarikan. Dan psikolog yang akan kita jumpai hari ini adalah seorang psikolog klinis anak yang saat ini banyak berpraktik dan melayani para anak, remaja maupun juga para orang tuanya tentunya ya di sekolah dan juga di berbagai layanan psikologi. Salah satunya adalah Ad Familia Indonesia. Nah, kalau gitu kita langsung aja bertemu dengan figur kita hari ini. Siapakah dia? Oke, ada Psiko Ive. Halo, selamat Halo datang Psiko Kak, Ive. terima kasih Kak Putri, selamat pagi. Suara saya jelas ya Kak Putri? Jelas, jelas. Nah, psikolog IV ini Oke, namanya cukup panjang dan sulit. Jadi, oke, kita mempersilahkan psikolog IV untuk memperkenalkan diri dulu gitu ya. Sekaligus mungkin boleh cerita sedikit tentang kesibukannya akhir-akhir ini apa supaya gak salah sebutnya. Jadi kita tahu nih, nanti kalau misalnya para sahabat mau konsul sama psikolog IV juga nggak salah klik karena namanya bener ya. Silakan psikolog IV. oke. Baik, ya betul sekali Kak Putri. Nama saya emang susah gitu ya. Kebanyakan orang mungkin nyebutnya seperti Gunung Everest gitu ya. Padahal nama saya bukan Iya. Everest gitu. Namanya Erves gitu. Erves Giselle Wulandari, panggil Oke. IV aja biar nggak susah. Tuh. Lalu untuk kesibukannya belakangan ini tentu saja di Art Familia juga ya berpraktik dan beberapa di tempat lainnya. Aktif berpraktik di klinik, kemudian di biro psikologi, dan juga di sekolah gitu. Jadi memang tadi Kak Putu sudah menjelaskan ya bahwa memang saya juga istilahnya melayani di sekolah, jadi memang sering bertemu anak-anak, remaja, dan juga tentu saja orang tuanya. Betul sekali Kak Putri. Jadi seperti itu Kak. Oke, wah jadi ini bisa dibilang memang ini ya spesialisasinya kesehariannya udah bertemunya dengan anak-anak, remaja dan orang tua. Jadi nanti kita mungkin bisa bahas banyak juga nih tentang pengalaman-pengalamannya psikolog Ive. Tapi seperti biasa, hari ini psikolog Ive kabarnya baik atau mungkin lagi sedang tidak baik-baik aja juga. Biasanya kita kalau ketemu klien kan juga nanyanya gitu ya, hari ini gimana kabarnya? Betul, hari ini kebetulan sejak kemarin itu bangun tidur sudah agak nggak enak tenggorokannya ya. Terus hidungnya mampet tapi aman. Semoga suara saya jelas. Jadi tidak serak-serak gitu ya hari ini. Masih aman sih. Kemarin sempat meriang, sempat agak anget badannya, tapi sudah hari ini sudah oke. Terima kasih Kak Putri. Semoga Kak Putri juga sehat. Oke, ya ini kayak musim mau liburan, tapi cuacanya kan seperti biasa kita tahu ya, bulan-bulan Desember tuh udah mulai agak-agak berubah-berubah atau mulai hujannya juga lebih intens, jadi kayaknya mulailah tuh datang musim-musim kita sakit tenggorokan lah, flu batuk lah, mulai demam, tapi thank you sekali sih kalau Ive, semoga semakin membaik, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol meskipun psikolog Ive tadi kemarin sempat agak kurang enak badan,
Tapi kita doakan semoga bisa semakin membaik dan bisa berlibur dengan tenang ya di penghujung tahun 2024 ini. Iya, iya. Oke. Betul. Nah, Terima kalau tadi kasih, kita Kak. oke, sama-sama psikolog Ive. Nah, kalau misalnya tadi kita banyak sudah sedikit tahu lah ya sneak peek tentang kesibukannya psikolog Ive dan fokusnya di bidang apa. Kita mungkin mau sedikit flashback ya. Kita mundur dulu sedikit nih. Sedikit nostalgic. Kalau boleh psikolog Ive menceritakan, tentu semua orang punya cerita. Kita udah masuk ke hampir ada 10 lebih psikolog yang datang di persona dengan profesi yang sama dalam arti sama-sama psikolog tapi punya perjalanan yang tentu berbeda-beda. Kenapa sih mau jadi psikolog? Kenapa sih milihnya si psikolog klinis anak gitu ya? Kenapa sih kok akhirnya perjalanannya membawa sampai ke hari ini? Nah, mungkin buat semua sahabat yang juga ingin tahu lebih atau biasanya sahabat-sahabat yang lagi juga punya proses untuk bertanya-tanya nih, kira-kira entah lagi kuliah psikologi atau baru mau milih-milih jurusan kayak gimana sih perjalanan seseorang psikolog itu juga menemukan panggilannya dia dalam profesi ini. Boleh nih kalau psikolog Ive berbagi, dulu awalnya gimana sih? Apakah emang udah dari kecil punya cita-cita, oh aku bertekad dari kecil untuk jadi seorang psikolog? Atau gimana tuh ceritanya? Oke, terima kasih Kak Putri. Iya, betul sekali. Pasti perjalanannya panjang gitu ya, termasuk dengan ada derai air mata juga begitu. Betul. Kalau dari kecilnya sebenarnya tidak kepikiran jadi psikolog ya Kak, nggak kepikiran. Orang mas kecil mana tahu sih profesi psikolog gitu kan. Terus pengennya ya seperti anak-anak lainnya lah, kepengen jadi dokter gitu kan. Terus, nah, tapi waktu itu secara spesifik saya udah tahu saya pengen jadi dokter anak gitu. Jadi memang pengen membantu anak-anak, terutama yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, keinginan menjadi dokter itu masih terus berlanjut sampai SMA nih. Nah, waktu SMA, kemudian karena jalan hidup dan lain sebagainya, sepertinya kemudian saya menemukan passion lain Kak, bukan di dokter gitu ya, tapi lebih ke psikolog itulah gitu sukanya. Jadi kepengen untuk membantu ya istilahnya mental health-nya orang-orang lah gitu, kesehatan, tapi bukan di kesehatan secara fisik ya, tapi lebih secara mental dan juga perkembangan begitu. Karena seiring berjalannya waktu banyak sekali orang-orang sekitar saya yang ternyata membutuhkan pertolongan gitu secara psikologi. Akhirnya memutuskan untuk oke, aku pengen jadi psikolog dan psikolognya juga tetap psikolog anak sebenarnya, meskipun akhirnya kemudian pasti kita nggak bisa ya untuk apa namanya ya memilih klien gitu kan, jadi pasti bertemu dengan ya orang tuanya juga, kemudian figur-figur dewasa di sekitarnya gitu. Jadi waktu itu SMA kemudian mau masuk kuliah langsung ambil jurusannya psikologi, tidak ada pilihan kedua waktu itu, jadi langsung pokoknya mau psikologi gitu. Terus kemudian ketika masuk psikologi itu S1 sebenarnya belum tahu tuh Kak, kalau mau jadi psikolog itu harus dua gitu. Jadi agak terjebak sedikit begitu ya. Karena Oke. ternyata harus S2 gitu. Setelah masuk S1 baru dijelaskan bahwa oh kamu kalau mau praktis sendiri harus S2, harus ambil profesi. Baiklah begitu kan. Akhirnya setelah menjalani S1 akhirnya saya juga mengambil beberapa kegiatan gitu ya, UKM atau kemudian organisasi di kampus gitu yang berhubungan dengan klinis gitu, seperti Oke. Center for Trauma Recovery gitu. Terus kemudian ada misalkan kegiatan kayak mungkin jurusan punya project gitu ya, terus ikut gabung ke projectnya yang berhubungan dengan klinis kayak biasanya mostly membantu korban atau penyintas dari kekerasan bencana alam gitu. Jadi dulu tuh sering banget Kak aku tidur di tenda gitu waktu zaman kuliah, karena suka sekali ikut aktivitas yang seperti itu. Nah, setelah tahu nih aku harus ngapain nih ya setelah S1, maka waktu itu di kampus yang sama mendaftar S2, sehingga waktu itu belum wisuda S1, tapi sudah boleh untuk ikut perkuliahan S2 waktu itu. Nah, waktu itu tapi semakin yakin nih sama keinginan diri kita gitu. Keinginan saya buat menjadi seorang psikolog gitu, semakin yakin. Dan waktu S2 dipilihkan mayor minornya begitu kan. Saya bilang saya pengen mayornya itu klinis anak gitu. Akhirnya saya ambil mayornya klinis anak dan minornya itu pendidikan waktu itu.
gitu. Kenapa tidak mengambil klinis dewasa gitu sebenarnya karena menurut saya dari S1 sebenarnya sudah cukup banyak praktik ya. Kalau di kampus saya itu banyak sekali praktiknya. Jadi alat tes, kemudian bagaimana pendampingan orang sakit di rumah sakit, itu semua sudah diberikan di S1 gitu. Jadi sepertinya S2 cukup nih untuk klinis anak aja gitu. Meskipun ya akhirnya kemudian mau nggak mau mengambil berbagai apa namanya ya kursus, mengambil berbagai kelas gitu yang berhubungan dengan klinis dewasa gitu. Karena kita mau nggak mau kita nggak bisa pilih klien lagi-lagi gitu. Akhirnya ya udah kemudian setelah 3 tahun di S2 akhirnya luluslah menjadi seorang psikolog anak gitu. Begitu kamu tuh kurang lebih dan tidak pernah menyesali menjadi psikolog. Wah, luar biasa nih. Jadi ternyata menarik ya perjalanannya sebenarnya seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya berawal dengan template sebagai dokter. Tapi udah cukup spesifik nih kalau untuk psikolog IV yang udah tahu Betul. maunya jadi dokter anak. Nah, itu kan juga cukup menarik. Eh sebetulnya ketika kecil, sejak kapan sih sekecil apa? Maksudnya membayangkan gitu ya sebagai seorang anak-anak pengen jadi dokter anak juga. Ada ketertarikan apa dari seorang anak, dari seorang psikolog IV yang masih anak itu terhadap dunia anak? Oke, waktu itu karena apa ya? Kalau nggak salah mungkin SD ya, SD Hmm. ketika ditanya pengen jadi apa, jadi dokter anak gitu, dokter dokter anak. Kenapa kepengennya anak-anak? Karena menurut saya orang tua orang dewasa itu ribet waktu itu. Jadi terus kemudian pengennya jadi anak-anak aja gitu. Iya Ah, iya, gitu. iya. Jadi sesimpel itu sih Kak pemikirannya namanya juga anak-anak ya. Jadi pemikirannya cuman kayak gitu aja kayak orang jadi dalam dewasa ribet ya gitu. Terus kemudian makanya pengennya jadi psikolog anak aja gitu. Oke. Wah, ini dari kecil udah mencoba mau observasi gitu ya. Jadi orang dewasa ribet, jadi aku pilih anak-anak aja deh. Kayaknya aku cukup lebih bisa paham dan gak seribet itu. Betul Oke, betul oke. betul. Nah, jadi dari dokter anak, dari dokter anak itu kemudian kan berkembang nih ya, tadi psikolog IV sampai ke SMA. Akhirnya memilih psikologi. Nah, itu kan juga ada proses switch ya. Dari yang kita taunya dokter anak, terus tadi psikolog IV juga sempat bilang ya dulu mana tahu sih ada profesi psikolog gitu ya. Zaman waktu kita kebayang sih meskipun mungkin saya dan Kak IV tidak berada di angkatan yang sama persis, tapi kebayang di zaman dulu itu belum kayak sekarang yang kita tuh udah terpapar. Oh, profesi psikolog tuh ada gambaran kerjanya kayak gimana tuh belum ada ya. Jadi kan tentu bukan pilihan prioritas. Nah, apa yang terjadi atau informasi apa yang kemudian akhirnya tadi kan kalau kita bisa bilang dokter kan ngomongin soal fisik juga ada tumbuh kembangnya juga sebenarnya ini kalau kita ngomongin dokter anak. Tapi kemudian switching sampai akhirnya oh psikologi deh, lalu mau jadi psikolog deh. Itu kira-kira turning point-nya di mana tuh psikolog Ive? Ya itu menarik sih Kak sebenarnya. Sebenarnya buat saya itu menarik. Jadi terima kasih sudah menanyakan Kak Putri begitu. Eh Pengalaman saya sendiri begitu ya menjadi seorang individu itu kan pasti banyak dinamikanya gitu. Tidak semua momen kehidupan saya itu menyenangkan gitu kan. Mm, Jadi berawal dari sana yang pasti satu dari diri sendiri merasa bahwa aku juga perlu ditolong nih gitu. Itu yang oke. pertama. Kemudian yang kedua, eh, saya tahu saya perlu perlu bantuan begitu ya, perlu untuk paling tidak memproses begitu untuk hal-hal yang mungkin di luar kendali saya yang berhubungan dengan psikologi gitu kan. Waktu itu memang belum banyak yang aware soal kondisi psikologi seseorang ya, gitu. Meskipun saya juga tidak yang punya gangguan apa-apa enggak, tapi kadang-kadang tuh terasa bahwa enggak masa sih apa namanya seperti ini tuh kita tidak diproses gitu emosinya, kemudian seperti apa ya namanya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkannya begitu. Mm, Nah, kemudian saya membayangkan nih Kak karena kemajuan teknologi pesat sekali, kemudian saya membayangkan kalau ada orang-orang yang mungkin jauh lebih apa ya istilahnya kondisinya lebih lebih parah gitu ya dibandingkan saya atau mungkin lebih butuh bantuan begitu kira-kira akan seperti apa nih padahal teknologi itu selalu berkembang dan berkembangnya pesat sekali gitu saya membayangkan waktu itu waktu SMA 10 tahun dari sekarang gitu ya berarti mungkin sekitar tahun 2022 gitu ya waktu itu kan saya 2012 ya masuk SMA. Kepikirannya di tahun 2022 itu pasti sudah banyak sekali orang yang sudah lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan secara mm. psikologis gitu dengan dunia yang semakin
apa ya, semakin terkikis gitu ya belas kasihnya gitu mungkin, dan teknologi itu semakin apa ya, merubah pola hidup kita. Saya meyakini bahwa ke depan pasti akan semakin banyak orang membutuhkan bantuan psikologis gitu, termasuk anak-anak yang mereka tuh nggak punya suara atau mungkin bahkan berkebutuhan khusus. Bagaimana cara mereka menyampaikan rasa nggak nyamannya itu kan mereka mungkin nggak tahu ya. Jadi sejak saat itu turning point-nya tuh mungkin itu ya, bisa dibilang saya memutuskan untuk oke, saya maunya jadi psikolog bukan dokter gitu. Oke, jadi sebetulnya berangkat dari pengalaman personal juga ya, Kak Ive, yang kemudian direfleksikan dan akhirnya kemudian menemukan jawaban kayaknya salah satu perjalannya dan bidang yang bisa digeluti melalui psikologi. Wow, jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, berarti dari kecil tuh si Olive udah, maksudnya udah mengobservasi, udah kemudian merefleksikan dan merenungkan gitu. Mungkin sahabat-sahabat yang lagi dalam proses bingung, aduh aku tuh mau pilih jalan hidup yang mana ya, gitu ya. Boleh mungkin coba mulai merefleksikan pengalaman-pengalaman pribadinya juga, atau hal-hal yang disuka gitu ya, atau hal-hal yang membuat menarik, jadi bisa menentukan pilihannya. Nah, nah ini tuh menarik ya sih kalau Ive, karena kita tahu ada satu apa ya, kita bilang satu stigma lah ya, kita bisa bilang yang diberikan kepada anak-anak psikologi, yang selalu dibilang ah kalau jadi anak psikologi itu berobat jalan gitu. Nah, menurut psikolog Ive apakah setuju atau gimana pandangan psikolog Ive tentang apa ya, ya bisa bilang label itu lah ya kepada kita-kita semua anak psikologi, mau S1 S2, mau psikolog atau yang baru lulus S1 itu pasti kayak, ah lu anak psikologi lu mau berobat jalan ya gitu kan, biasanya celotukan itu suka kita dengar tuh. Ya, oke, memang kita tidak bisa memungkiri ya Kak gitu, di apa angkatan saya pun itu banyak yang memang dalam tanda kutip rajal rawat jalan gitu, tapi tidak tidak semuanya ya, bukan mayoritas ya gitu. Memang lebih banyak yang berangkat atas kepedulian dengan kesehatan mental, dengan perkembangan manusia, dengan pendampingan pasien dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau saya sendiri memandangnya seperti ini, Em, semua orang itu kan punya keanehannya masing-masing gitu ya, punya derajat uh, perbedaannya lah masing-masing antara individu gitu. Dan semua orang itu butuh ditolong. Saya berangkat dari sana dulu. Semua orang itu butuh ditolong. Entah itu mungkin levelnya cuma kecil, rendah, atau mungkin sedang dan berat gitu ya. Pasti semua orang butuh ditolong. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa oh, masuk psikologi itu rawat jalan gitu, berobat jalan gitu. Saya seringnya mengatakan bahwa loh emang iya gitu, karena semua orang itu butuh untuk dibantu, tapi kan derajatnya berbeda gitu. Ada orang yang memang cukup untuk memproses dirinya dengan bantuan profesional seperti psikolog, dengan mungkin hanya curhat aja cukup gitu ya. Mungkin stresnya rendah gitu. Tapi mungkin ada stres, gitu. Tetap harus diproses gitu kan. Namun ada juga memang orang yang kondisinya itu memang berat begitu. Jadi saya selalu bilang kalau memang berobat jalan, apakah kamu tidak merasa bahwa kamu butuh bantuan juga gitu. Saya selalu menanyakan kembali sih gitu. Hmm. Kalau memang kita itu dibilang berobat jalan, apakah orang lain tidak dibilang berobat jalan gitu kan. Ya, jadi gitu sih Kak, kalau misalkan ditanya sama orang atau mungkin ditanya pendapatnya, saya selalu mengembalikan lagi gitu. Saya sih tidak merasa bahwa saya sehat sepenuhnya begitu. Bagaimana dengan kalian gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya mungkin yang nggak psikologi pun mereka berobat jalan dengan cara yang lain gitu ya Kak, sebenarnya. Betul. Betul, bedanya kita Mm-mm. dengan mencoba mempelajari sendiri deh gitu ya, si fitur-fitur manusia dan diri kita ini tuh seperti apa. Karena memang kebanyakan kan ketika kita sekolah dan belajar di psikologi, memang pilot projectnya diri sendiri ya. Maksudnya kita mesti refleksi, mesti Betul. lihat pengalaman Mm-mm. sendiri. Jadi memang mau nggak mau, sebenarnya memang perjalanan belajar itu jadi proses kita, proses yang membantu kita merenungkan, melihat kembali pengalaman-pengalaman kita dan melihat oh sebab akibatnya gini toh gitu ya. Oke, oke, menarik nih ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin di psikologi lalu ditanya gitu, mungkin ada beberapa yang mungkin ke trigger atau mungkin jadi sensitif kayak aku dibilang berobat jalan, ya nggak apa-apa, memang kita semua tidak ada yang sepenuhnya sehat gitu. Karena pastilah ada tadi seperti yang psikolog Ive bilang, ya derajatnya beda-beda, tapi pasti ada lah sisi-sisi human errornya yang kita punya. Jadi it's okay. Nah, melanjutkan perjalanannya psikolog Ive dari tadi ya proses penemuan sampai akhirnya mau masuk psikologi dan jadi psikolog.
Kemudian sudah eh berapa lama nih berarti psikolog Ive sudah berpraktik sebagai seorang psikolog? Dari tahun kalau psikolognya itu tahun 2019 Kak. Jadi 5 tahun ya, lima Oke. tahun, iya. Jadi 5 tahun genap sudah. Tapi sebenarnya untuk bekerja di dunia psikologi sendiri untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah sejak tahun 2016 mungkin gitu. Jadi Hmm, sudah lebih dulu lah kuliah sambil kerja waktu itu gitu Kak. iya, iya. Dia memang sudah masuk ke bidang-bidang yang memang disukain tadi gitu ya. Masuk ke dunia anak-anak. Jadi sebetulnya udah 5 sampai 8 tahun punya pengalaman praktis dan profesional di bidang anak-anak remaja dan juga orang tuanya. Nah, tadi psikolognya bilang nggak pernah menyesali menjadi seorang psikolog klinis anak. Bersyukur bisa menjalani pekerjaan atau profesi yang memang kita nikmati. Nah, tapi tentu kan biasanya juga banyak yang bilang ketika kita ngomongin soal passion, hal yang kita nikmati, apakah kita 100% bahagia terus, senang-senang terus, atau eh, apakah dibilang jadi less stress gitu ya? Kayaknya belum pernah ada penelitiannya juga ya kalau misalnya suatu yang kayak passionate jadi less stress, tetap ada stresnya mungkin. Nah, boleh nih sih kalau Ive berbagi. Apa sih eh, tantangan terbesar mungkin ya atau di kondisi-kondisi seperti apa sebagai seorang psikolog tuh yang memang sebenarnya iya memungkinkan juga untuk membuat kita jadi stres, jadi tertekan gitu ya. Dan ini memang kesulitan yang secara realita dihadapi nih oleh seorang psikolog klinis anak gitu. Oke. Iya, kalau apa namanya ya, hambatannya gitu mungkin atau mungkin part nggak enak di psikolog itu apa gitu. Sebenarnya sama seperti pekerjaan lainnya ya Kak, pasti ada sisi negatifnya gitu. Kelemahannya apa gitu. Kalau saya sih sendiri melihatnya karena ini kan psikologi itu kan jasa ya. Kita berhubungan dengan orang lain. Maka pasti potensi kita untuk apa ya, ada konflik, kemudian seperti misunderstanding itu pasti juga besar gitu. Bahkan mungkin lebih besar ketimbang kalau misalkan kita setiap hari kerjanya di depan komputer aja gitu. Hmm. Maksudnya mengurus seperti kayak programming dan lain sebagainya gitu kan. Menurut saya sih lebih ke arah sana ya tantangannya ya untuk bagaimana memberikan kemampuan terbaik kita dan berhubungan setiap hari itu sama orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi kita ketemu sama orang lain terus pasti kita lebih cepat draining sih Kak kalau saya menurut saya secara sosial ya baca sosial itu cepat draining gitu. Kadang-kadang tuh setelah setelah apa namanya konseling gitu ya Kak, pernah waktu itu di rumah sakit karena saya pernah kerja di rumah sakit, berentet itu ada 4 pasien gitu seharian itu, dan setelah di pasien keempat terakhir saya tuh Tefal pegang kepala gini kan, terus ini kepala memang anget sih Kak gitu. Jadi Oke, uh, itu dari iya gitu. definisi of ngebul ya Kak. Rasanya panas ya. Iya, benar. Heeh, heeh, gitu. Jadi karena kan ternyata kalau orang bilang psikolog itu kan cuma ngobrol ya, gitu. Ternyata tidak semudah itu ya, nggak cuma ngobrol. Iya, kita perlu kayak mencatat simptomnya apa, terus kemudian kira-kira dengan simptom yang seperti ini diagnosa bandingnya apa, gitu kan. Jangan sampai salah ngomong, kemudian jangan sampai mengarahkan untuk mengambil keputusan, karena kan psikolog tidak boleh mengambil keputusan kan, harus kliennya sendiri yang mengambil keputusan gitu ya, hanya boleh memberikan saran dan konsekuensi gitu kan. Nah itu yang menurut saya tidak mungkin orang lain nggak lihat gitu ya, kesannya dari psikolog itu gampang ya, cuman kayak dokter aja lah kasih obat dan sebagainya, kasih rujukan dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu gitu kan. Jadi itu sih menurut saya hal kedua yang membuat eh, apa ya, sisi sisi nggak enak jadi psikolog itu mungkin itu gitu ya, capek sekali bener-bener, kadang-kadang sampai badan itu tuh kadang juga pernah mengalami apa ya, simptom fisik yang mengatakan bahwa kamu capek nih, nggak boleh ketemu orang dulu gitu, kayak mungkin dadanya deg-degan tadi atau mungkin kepalanya angkat gitu ya, kepalanya panas gitu. Dan yang ketiga yang terakhir mungkin menurut saya ada tantangannya di bagian lebih ke penyusunan laporan sih Kak gitu. Jadi kalau misalkan setelah selesai konseling, asesmen dan lain sebagainya itu menurut saya menyusun laporan dan kemudian membuat apa ya, diagnosa yang tertulisnya gitu, kemudian segala hal-hal administratif yang berhubungan dengan hal itu menurut saya suatu tantangan tersendiri gitu.
Jadi kita udah terbiasa sih sebenarnya membuat laporan seperti itu. Cuman buat saya pasti tetap tetap ada hal-hal yang mungkin harus belajar bagaimana tata bahasa yang baik. Itu menurut saya sih kak tantangan sih gitu. Karena kadang-kadang teman saya tuh bilang saya ngomongnya tuh terlalu straight to the point gitu. Kadang-kadang kalau lagi curhat, lagi cerita sama teman-teman gitu, mendengarkan mereka ngobrol gitu. Jadi kadang-kadang tuh pedes gitu omongannya. Cuman ya itu tantangan saya sih bagaimana mengolah supaya di laporan itu menjadi nyaman untuk dibaca gitu sama kliennya sama pasiennya. Gitu sih Kak, hal seperti itu. Oke, jadi tetap aja ada ini ya challenge-nya. Tadi seperti yang si Koleva bilang, sesuka-sukanya pasti tetap aja ada sisi negatifnya. Mulai dari tadi kepala panas gitu ya, kadang ngobrol terus. Di saat orang lain, kan ngobrol aja gitu. Wah, ketika ngobrol banyak proses yang terjadi ya, baik di emosi gitu kan, di pikiran, ataupun tadi teknis kita mesti nyatet dan sebagainya. Sementara tadi psikologi Eva menarik banget untuk juga untuk juga bilang kalau gimana kita bisa ngasih yang terbaik atau kita bisa tetap oke gitu ya di depan eh, klien di saat di hari itu kan kita ketemu dengan banyak klien, dengan beberapa klien. Tadi psikolog Ive cerita satu hari 4 klien aja tuh modar sih gitu ya, panas sih kepalanya apalagi dengan berbagai permasalahannya, dengan berbagai emosinya juga. Jadi itu tentu akan menantang. Nah, berkaitan sama itu, psikolog IV, kita kan suka suka membantu juga ya para klien-klien kita ketika mereka mengalami hal-hal stres, hal-hal yang menekan, challenge dan lain sebagainya. Kita membantu mereka untuk punya kemampuan mengatasi hal tersebut. Nah, kalau bagi seorang psikolog, buat Kak Ive sendiri, apa sih Kak? Tadi kan kita ngomongin tantangannya, oh begitu dipegang kepalanya panas tuh. Mungkin kalau kita ngomongin antara antisipasinya gitu ya, preventifnya dan kuratifnya ketika sebelum sesi ada nggak sih kayak yang suka dilakukan entah ritual-ritual tertentu kalau kita bisa bilang atau maupun setelah sesi gitu kayak setelah sesi mesti ngapain dulu nih supaya pun sesudah disiapinnya badan, pikiran dan hati untuk memulai tapi kan pasti after effect-nya tetap ada aja ya Kak gitu ya Kak ketika kita eh, kelelahan mungkin mendengar cerita klien atau intens banget tiba-tiba emosinya dan lain sebagainya. Biasanya apa yang dilakuin, Kak Ive? Oke, ya itu memang menantang gitu ya. Terus untuk usaha preventifnya sendiri sih Kak, kalau dari saya sebenarnya memang harus ada preventif sih ya sebelum kuratif gitu. Menurut saya penting sekali preventif gitu. Kebanyakan orang kan kuratifnya gitu, pengobatannya setelahnya kayak gimana. Gitu. Kalau saya memang dari awal eh, lebih ke tahu diri sih Kak. Pertama tahu Oke. diri itu maksudnya tahu batasan kompetensi gitu. Tahu batasan kompetensi, kemudian tahu lemahnya di mana gitu jadi sendiri. Kalau saya sih lebih kepada saya itu nggak kuat sama ngantuk gitu. Semua kayak misalkan sakit mau apa namanya ada hal-hal yang berhubungan dengan hal yang capek gitu ya menurut saya itu semua kalah dengan ngantuk gitu kalau kalau saya sih lebih ke sana lebih ke ngantuk semuanya masih bisa saya hadapi kecuali ngantuk Oke. maka buat saya penting banget untuk tidur itu setiap hari minimal itu 6 sampai 7 jam itu minimal karena kalau enggak seharian itu pasti akan yang nguap lah kepalanya pening dan lain sebagainya Hmm, pasti hmm. nggak terima nggak ketemu klien itu pasti tidak nggak oke lah gitu sehingga kadang-kadang kalau misalkan terpaksa memang saya harus kurang tidurnya gitu kadang-kadang kalau emang nggak terima kemudian ketika saat in the moment saya bilang nih kadang sama entah itu rekan sejawat atau mungkin kepada bagian adminnya gitu kalau memang oke kayaknya harus di cancel dulu depending karena saya lo kondisinya nggak terima jadi itu pernah sih kak tapi tidak sering ya gitu apa namanya mostly sih masih aman-aman aja gitu terus kemudian yang penting makan sudah minumnya juga sudah cukup gitu secara fisik harus sehat dulu gitu yang pertama Oke. terus tadi punya kompetensi gitu jadi memperlengkapi diri ini dengan bagaimana sih menghadapi klien yang mungkin susah dikasih tahu gitu belajar terus dengan webinar dengan kelas-kelas dengan sertifikasi menurut saya penting sekali gitu dan itu sangat-sangat membantu menurut saya kak kalau saya bilang sih kalau kita ikut kelas dan sertifikasi tapi ternyata belum ada yang berubah dari diri kita sebenarnya kayaknya berarti sertifikasi yang kita ikuti atau mungkin kelas yang kita ikuti belum terlalu
bermanfaat nih gitu. Jadi harus selalu ada yang berubah dari diri kita setelah kita ikut kelas. Menurut saya sih gitu sih ya Kak ya. Meskipun itu susah ya pasti dijalaninya, tapi itu sebagai usaha preventif ke depannya supaya semakin kita mengenal diri sendiri, semakin mudah kita bekerja gitu kan kalau seorang psikolog sebenarnya kayak gitu. Itu yang preventifnya. Dan kemudian kalau kuratifnya tadi, kalau emang nggak kuat banget harus jujur sih gitu, harus ngomong gitu kalau emang nggak bisa. Dan kalau setelah praktik biasanya saya kasih jeda gitu. Saya sudah mengalami di mana waktu-waktu itu jeda cuma buat istilahnya ganti tempat gitu kan, cuma setengah jam harus pindah tempat gitu. Nah sekarang saya sudah sangat-sangat menghindari gitu kalau misalkan setengah jam emang harus pindah tempat atau mungkin 1 jam harus pindah tempat itu, kalau bisa jaraknya nggak jauh gitu. Kenapa kadang-kadang ya emang itu kita butuh riset ya gitu. Kecuali kalau memang itu konselingnya online mungkin setengah jam cukup buat saya untuk istirahat lah, stretching, kemudian mungkin nyemil dulu, cari mood booster, kayak kalau saya mungkin coklat gitu. Apa ya, ya bikin hal-hal yang menyenangkan lah gitu, dari musik dan lain sebagainya. Gitu sih Kak. Jadi memang menurut saya yang paling penting justru preventifnya, tahu batasan diri sendiri aja gitu. Terus kalau memang ada hal-hal yang menjadi catatan selama proses konseling, selama asesmen, kita catat sebagai bahan perbaikan, terus tanya ke orang atau mungkin setelah itu kayaknya kok setelah mendengar orang kita ini aku lebih terpancing ya emosinya ya gitu. Kenapa nih gitu. Jadi saya sendiri pun juga pernah berkonsultasi dengan psikolog gitu. Menurut saya ya tadi kalau misalkan kita bilang menyarankan orang ke psikolog gitu ya, kenapa tidak kita juga itu sesekali juga ke psikolog gitu. Dan Hmm, beruntungnya di Akadelia kan sebenarnya juga ada mentoring ya Kak untuk kita. Jadi itu betul. menurut saya sangat-sangat membantu sih. Oke, oke. Nah, berarti itu sebenarnya eh, perlu punya banyak modalitas gitu ya psikologi IV supaya kita sebagai seorang profesional tuh ya tetap bisa optimal lah ketika ketemu dengan klien-klien ya. Oke, oke. Berarti itu yang penting ya Kak buat seorang psikolog itu punya punya berbagai alternatif dan berbagai modalitas lah supaya kita tetap bisa prima dan optimal ketika lagi ketemu sama klien-klien. Nah, oke karena udah kayaknya bahasnya agak cukup berat-berat gitu ya tentang tantangan dan lain sebagainya. Kita mau main games dulu ya, psikolog Ive. Oke, gamesnya adalah Oke. ini sebenarnya gamesnya eh, lebih ke want to know more gitu ya, pengen tahu dan kenal sama psikolog Ive lebih lagi. Ada beberapa pertanyaan untuk kita bisa lebih mengenal. Silakan psikolog Ive jawab. Yang paling pertama adalah lebih pilih kembali ke masa kecil atau ke masa depan? Masa depan, masa Masa depan depan. Kak, Oke. pasti. Oh, pasti. Saya selalu bilang Oke. masa depan, ya benar. Selalu Kenapa bilang dan masa depan. kalau boleh kalau misalnya bisa dibayangin ke masa depan yang di kapan gitu? Hmm, kapannya ya? Kalau saya soalnya gini Kak, hal yang membentuk saya hari ini tuh pasti kan sudah atas proses di belakang ya. Jadi tidak ada hal yang pengen saya ubah gitu. Maksudnya ya udah, Hmm, lebih kurangnya ya udah deh gitu. Meskipun juga pasti akan ada aja kerikilnya. Tapi hmm. kalau misalkan maju ke depan usia berapa? Belum pernah kepikiran sih Kak. Tapi mungkin asik kali ya kalau mungkin mengintip gitu. Kira-kira di masa kira-kira udah punya anak dan anaknya berapa gitu untuk tahu gitu aja Kak. Oke, jadi pengen tahu itu, pengen menilik sedikit, ngintip lah boleh gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal salah satu interestnya psikolog Ive tentang travel atau traveling gitu ya, pengen suka berkeliling gitu ya. Kalau disuruh pilih satu tempat wisata yang akan dikunjungin terus-menerus, atau kayak satu tempat wisata favorit nih, kayaknya kalau ke sana bolak-balik juga nggak bakal bosen deh. Kira-kira psikolog Ive akan kemana? Mana ya? Ke mana tempat wisata ya? Kalau tempat wisata sih mungkin seperti orang pada umumnya ya nggak ada yang nggak suka ke Bali gitu Kak. Karena kan di sana sangat-sangat enak ya atmosfernya. Jadi kayaknya Bali sih Kak. Gitu. Meskipun banyak tempat juga di tempat lain ya.
Iya, Tapi iya. saya Bali. Makanya Bali nggak pernah ada Semua habisnya ya. makanannya, dari Heeh. orang-orangnya, tempat-tempatnya. Betul gitu. Dan saya cocok banget sama makanan Bali, Kak. Bisa setiap hari makan makan apa namanya bahasa genep tuh kuat-kuat aja gitu. Betul, betul, betul. Setuju, setuju ya. Aduh, semoga kita bisa ke Bali ya, Kak. Membayangkan Bali tuh vibes-nya selalu apa ya? eh Menyenangkan dan ini ya. Sampai waktu ke Bali tuh jadi menemukan ini. Bali tuh kayak orang kerja pun rasanya chill gitu ya. Meskipun orang mungkin pada kerja, tapi vibes holiday-nya Betul. tidak dipungkiri gitu. Ya, everyday is holiday in Bali. Betul, betul. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin tempat favorit, mungkin kalau misalnya sebagai seseorang yang passionate about travel juga, mungkin si Ive punya kayak bucket list gitu ya, place to go untuk travel. Nah, kira-kira kemana aja tuh? Domestik atau luar negeri nih, Kak? Bebas, Kak. Bebaskan impiannya. Bebas ya. Oke, aku pengen ke Raja Ampat. Aku pengen uh, ke Perancis. Terus kepengen lihat aurora gitu ya, mungkin di apa namanya di Eropa sana gitu ya. Lebih kayak negara-negara Eropa lah gitu. Kalau di Indonesia lainnya selain Raja Ampat, pengen ke Medan. Aku pengen pengen juga ke Danau Toba begitu. Terus kemana lagi ya? Karena saya udah pernah ke Flores, Sulawesi udah pernah, Kalimantan, terus eh luar negeri pernah juga beberapa kali. Jadi kayaknya mungkin tempat-tempat itu sih Kak, kayak kalau di Paris gitu pengen lihat triumphnya gitu, bukan lihat Eiffelnya. Kalau saya lihat triumphnya, terus kemudian Oke. kalau di Eropa lain ya pengen lihat auroranya gitu. Terus Mm, mm, mm. em, Raja Ampat jelas pengen coba untuk snorkeling gitu. Meskipun Oh, saya takut sama ikan, oh saya takut gitu. sama ikan tapi pengen coba gitu karena suami saya juga suka. Gitu. Jadi saya sama suami saya itu ya bucket list lah pengen ke Raja Ampat memang. Oke, wah menarik ya. Semoga dikasih kesempatan ya si kalau Ive berlibur atau traveling bersama suami juga ke tempat-tempat Amin. tadi. Tapi jadi penasaran karena tadi kan nyebutin Danau Toba, terus Raja Ampat, terus ya Paris, Eropa dengan auroranya gitu ya. Sebetulnya kalau si kalau Ive disuruh pilih eh, alam terutama ya, ke pantai atau ke gunung? No. Ke gunung. Oke. Berarti sebetulnya kalau ke pantai, salah satu Raja Ampat, snorkeling itu jadi hal yang baru juga berarti ya. Karena tadi kata Sekolah Ives sebenarnya takut ikan juga. Oke, oke. Betul Kak. Jadi pengen men-challenge diri sendiri aja gitu. Iya, iya bener-bener ya. Kalau ada kesempatan bisa nyoba sekali seumur hidup ya kita coba ya. Oke, oke. Betul Nah, gitu. eh karena tadi kan juga tertarik sama dunia kuliner ya. Kuliner, musik, art banyak banget nih passionnya psikolog Ive. Ada nggak makanan teraneh yang pernah si Koko Ive makan sejauh ini? Kayak ini tuh makanan tuh aneh tuh bisa jadi aneh tuh memang memang di luar kebiasaan banget atau unik banget yang kayak nggak pernah dicoba. Tapi ini ada nih makanan jenis ini gitu. Ada nggak sih Koko Ive? Ada sih Kak, tapi aku apa ya? Kak, aku tuh tahu nggak yang tempe yang sudah basi gitu, yang udah over fermented gitu. Iya, apa Tempe yang namanya? sudah benar-benar kayak Yang orange itu bukan? bukan oncom ya. Oh Bukan bukan. bukan oncom. Bukan. Jadi tuh kalau di Jawa itu ada makanan yang namanya itu namanya kalau nggak salah sambal tumpang kalau nggak salah. Jadi itu dari tempe yang udah over fermented itu dia udah kayak ada lengket-lengketnya gitu. Terdengar disgusting tapi itu bener-bener ketika itu tempenya udah biasanya kan balok gitu kan terus dihancurkan dikasih kuah santan gitu kasih cabai ternyata enak sekali kak enak sekali dikasih apa namanya kayak daging terus kayak tahu gitu-gitu ternyata dimakan pakai nasi itu salah satu makanan favorit saya gitu dulunya saya merasa kayak apa sih ini tempe basi gitu kan ternyata enak sekali gitu mungkin kalau misalkan
apa namanya besok main ke daerah Salatiga atau mungkin daerah Jogja, Magelang begitu. Di sana banyak sekali yang jual sambal tumpang gitu Kak. Itu satu sih Kak. Oke. Terus yang sampai sekarang saya belum pernah mau coba adalah kayak daging ular gitu-gitu. Terus kayak apa ya yang ya biawak gitu-gitu. Saya belum pernah coba sih. Gitu. Kayak Oke. nggak mau Tapi kayak oh nggak mau ya, berarti baru mau nanya. Tapi tertarik gak tuh Kak Ive buat nyoba berbagai perdagingan-perdagingan itu? Tapi enggak ya berarti? enggak sih. Kayaknya belum sekarang belum kepengen sih Kak. Belum kepengen. Oke. Tapi kalau kayak kan kalau yang udah lebih lebih familiar tuh, tapi nggak biasa, misalnya kayak sate kelinci gitu ya, atau itu udah pernah belum sih kalau Ive kalau kayak sate kelinci gitu? Sate kelinci pernah Kak. Pernah waktu itu sate kelinci. Terus coba aja tapi kayak akhirnya lebih milih makan sate ayam gitu. Karena kayak nggak bukan nggak enak ya, enak sih Kak. Tapi kayak nggak bisa ngebayangin aja makan kelinci gitu. Iya, iya. Terus apa namanya? Apa ya? Kayak misalkan kayak tiram yang fresh gitu, oyster gitu. Aku nggak sih, nggak terlalu pengen coba Oh, gitu. oke. Karena udah biasanya baunya terlalu kuat buat aku gitu. Bau amis lautnya gitu Terus ya. kayak apalagi anjing aku ah, Oh. pernah anjing itu aku juga aku pernah tapi tidak sengaja gitu kan karena ada temen dia bawa gitu kan coba dulu gitu kan aku makan ternyata rasanya tuh di badan tuh panas sekali gitu dan Hmm, hmm. enggak sih kayak enggak sanggup aja makan daging gitu apa makan anjing gitu sih enggak mau lagi gitu. Oke, jadi ada yang ternyata cukup tidak biasa, tapi ternyata malah jadi turns out favorit karena enak banget. Ada yang pada akhirnya jadinya jatuhnya nggak tega ya kalau misalnya membayangkan hewan atau binatangnya lebih baik nggak deh gitu. Oke, oke. Iya benar. Sip, thank you sih kalau Ive buat cerita-cerita dan jadi tak lebih tahu nih ya. Jadi kalau misalnya kita ajak makan sih kalau Ive udah bawa ke sambal tumpang itu udah pasti si kalau Ive akan menikmati ya. Atau kalau ada ya sahabat Iya Avi yang aku butuh suka rekomendasi tuh. nanti ditulis aja di bawah atau mau ngasih rekomendasi juga. Ini ada sambal tumpang yang enak boleh nih ya buat si kalau Ive. Oke. Nah, berikutnya nih, kita mungkin lanjut untuk ngobrolin soal pengalamannya psikolog event nih sekarang. Eh, apa sih pengalaman yang paling berkesan buat psikolog Ive sampai hari ini yang ya tadi kita bilang kalau sebenarnya dalam perjalanan pasti ada kesulitannya, ada hambatan, ada titik nggak oke-nya juga. Tapi kemudian kan kita juga biasanya punya bahan bakar di mana itu bisa ngebikin kita oh semangat lagi, oh ngerasa bahwa oh, ini tetap tetap penting. Ini adalah memang panggilan yang sudah dipilih. Apa hal yang paling berkesan atau hal yang selalu jadi bahan bakar buat psikolog Ive dalam berkarya sebagai seorang psikolog? Aku lebih banyak berhubungan dengan anak-anak ya Kak. Mm, Sebenarnya selalu tidak tega begitu ya. Kalau memang misalkan harus yang sampai kadang-kadang tuh misalkan izin gitu katakanlah untuk liburan dan lain sebagainya kadang-kadang tuh ada rasa-rasa kayak gitulah gitu yang bikin kita kayaknya apa ya kadang-kadang mungkin jadi bikin hubungan antara saya dan sama klien tuh kadang-kadang agak sedikit terlalu jauh gitu ya bisa dibilang sebenarnya aku tahu sih itu plus minus gitu tapi yang bikin aku tetap keep running sebenarnya juga itu gitu karena melihat mereka mungkin ada progres gitu ya terus kemudian kayak mereka jadi lebih happy gitu bagaimana mereka tidak memandang aneh diri mereka gitu itu sih yang menurut saya ya saya posisikan juga saya sebagai diri mereka di masa-masa itu gitu waktu mereka masih kecil seusia gitu saya tuh lagi kepengen apa sih lagi suka apa sih kalau misalkan nggak dapet yang dibutuhkan tuh terus akan seperti apa gitu sih kebayangnya jadi kayak itu yang selalu setiap hari kalau bukan kita siapa lagi mm. paling Oke. Jadi itu eh, yang terus menggerakkan psikolog Ive sampai hari ini ya. Nah, kalau misalnya mungkin menyambung dari yang tadi psikolog Ive sampaikan, berarti kalau bisa di apa ya, dirangkum dalam satu kalimat makna profesi psikolog buat psikolog Ive sendiri itu seperti apa?
Oke. Kalau maknanya apa? Maknanya itu seperti menurut saya label ya Kak ya. Profesi psikolog itu bukan seperti profesi yang lainnya gitu yang istilahnya ya kayak dokter gitu mungkin kan hubungan dengan pasiennya itu kadang ya cuma sebatas dokter dan pasien gitu kan. Kalau kita kadang ada lebih dari sekedar kita dan klien gitu yang bikin relasi kita spesial terus dan kita mau sampai kapanpun akan tetap melekat label psikolog pada kita gitu kan. Jadi Hmm, dalam setiap kehidupan kita sehari-hari gitu pasti akan kita dilihat bahwa kamu kan psikolog gitu. Itu sebenarnya sebuah beban juga sebenarnya, tapi kembali lagi itu juga sebagai sebuah apa ya motivasi lah buat kita bahwa psikolog itu tuh profesi yang spesial. Kita membantu orang, pelayanan. Jadi itu sih Kak, lebih ke menurut saya profesi saya itu spesial dan itu adalah bagian dari pelayanan kita. bagian dari pelayanan di dalam kehidupan ini gitu ya. Kak Ive, wow, dalam banget tuh. Ketika melayani kan sebenarnya kadang-kadang kita nggak hanya bicara soal sisi profesional gitu ya, tapi juga bicara soal sisi nggak hanya teknis, tapi juga soal sisi emosionalnya gitu. Dan tadi jadinya juga mungkin punya hubungan yang personal. Personal tuh tidak membuat jadi bias, tapi masih memang jadi punya kedekatan dan menaruh hati tersendiri nih sama klien-klien yang didampingi. Dan itu terasa sangat tadi spesial gitu ya, sebagai profesi yang spesial. Oke, nah mungkin terakhir, terakhir untuk menutup, apa yang kira-kira mau psikolog Ive sampaikan, pesan-pesan untuk sahabat Avi di luar sana, yang mungkin sedang berjuang untuk kesehatan mental, atau juga mungkin psikolog Ive punya pesan-pesan khususkah juga, mungkin entah untuk orang tua, remaja, anak, apa yang kira-kira mau psikolog Ive sampaikan? Ya, pesannya adalah kalau misalkan kalian sedang berada di fase tidak nyaman dalam hidup kalian, percayalah bahwa hidup kalian itu worth to fight for gitu. Selalu Hmm, ada hal yang lebih besar, yang lebih istilahnya lebih menyenangkan di luar sana ketika kamu mau mengusahakan hidupmu ketimbang kamu give up. Oke, jadi pesannya psikolog Ive ini banget powerful sekali. Kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja, kehidupanmu itu worth to fight, ya. Boleh eh, diingat-ingat oleh sahabat Raffi bahwa hidupmu, dirimu tuh berharga dan sangat patut untuk diperjuangkan. Jadi, carilah pertolongan sejauh yang dibutuhkan, reach out, sehingga memang ya masih ada banyak hal yang bisa coba kita proses dan bantu untuk jadi lebih baik gitu ya. Oke, thank you so much Psikolog Ive, dari mulai perjalanan dari kecil, lalu lika-liku perjalanan saat ini sampai pesan-pesan mendalam di akhirnya tadi. Nah, selain pesan-pesan mendalam, tentu kita juga mau mendengar satu sisi lain lagi dari sisi psikolog Ive yang kita bisa dengarkan melalui jawaban psikolog Ive terhadap pertanyaan dari psikolog sebelumnya. Nah, psikolog sebelumnya sempat tanya nih ya, eh kalau bisa memilih menjadi tokoh kartun kalau nggak salah ya. Mau jadi tokoh kartun siapa dan kenapa? Nah, kira-kira kalau psikolog Ive, jawabannya apa? Apa ya Kak? Tadi sih waktu Kak Putri bilang kartun gitu ya, yang bayangan saya tuh Doraemon, terus Chibi Maruko-chan gitu ya. Tapi terus kemudian jadi pengen jadi apa? Kayak mungkin di Sailor Moon Kak, karena waktu kecil aku pengen banget Sailor Moon. Wah, iya. Para sahabat-sahabat Gen Z yang nggak tahu Sailor Moon boleh di ini ya, boleh di searching ya. Kalau zaman-zaman Ya, kita itu zaman-zaman Sailor Moon banget sih dengan segala tongkat dan aksesoris bajunya. Kenapa, Kak? nah, sekarang masih ada yang tahu nggak itu? Nah, itu makanya nanti boleh di search sendiri ya, para Kalau Gen Z. kenapanya? Karena betul. Heeh. Kalau kenapanya sih
lebih karena tadi itu pertama aku pengen punya tongkatnya Sailor Moon gitu aja sih Kak sebagai anak kecil gitu kan. Namanya juga anak kecil pengen punya Mm-mm. tongkat Sailor Moon. Terus mungkin yang kedua ya bisa bantu orang lain sih gitu aja. Oke, ini meskipun pertanyaannya lucu dan menyenangkan, jawabannya tetap ada sisi dalamnya loh ya. Ternyata tetap kembali kepada fitrahnya, panggilan untuk menolong orang lain dan ya disimbolisasikan kalau dari tokoh kartun tuh si Sailor Moon juga melakukan hal yang sama ya Kak. Oke, baiklah. Thank you psikolog Nah, Ive. Nah, kalau gitu boleh nih sekarang gilirannya psikolog Ive boleh nanya ke psikolog berikutnya. Mau nanya apa? oke, kalau mungkin saya boleh kasih pertanyaan, kalau tadi kan kartun ya Kak ya. Kalau sekarang mungkin aku lebih mau melihat nih kira-kira pengalaman apa gitu ya yang dimiliki oleh psikolog nextnya Andes ini di masa kecil yang mungkin sampai sekarang itu sengaja tidak dikasih tahu, diberitahukan kepada orang tua gitu. Jadi sengaja bohong nih ke orang tua gitu. Kira-kira apa Aduh, gitu, oke. pengalaman receh gitu. Iya ya, Gitu semoga sih Kak. tidak menimbulkan huru hara ya Boleh kan Kak? meskipun sudah boleh, boleh. Nanti kita tanya dulu konsen kepada psikolog yang berikutnya ya. Tapi itu menarik ya karena kita semua pasti ada aja rahasia kita yang kita punya dari orang tua gitu Iya. kan. Kayaknya nggak usah deh. Dan masih kita simpan rapat-rapat. Thank you psikolog Ive. Nanti kita akan nanya ke figur kita berikutnya ya, psikolog di bulan depan. Oke, kalau gitu, Psikologi Ive, thank you so much. Semoga sehat selalu. Selamat terus menikmati profesi dan panggilannya, menikmati juga setiap karya-karya, dinamika, dan perjalanannya bersama dengan para klien. So, buat para sahabat Afi, kalau yang mungkin juga mau konsultasi, mau bertanya, punya isu-isu tertentu yang berkaitan sama anak, remaja, dan juga orang tua, parenting, dan eh, di sekitar isu itu bisa banget untuk me-reach out psikolog Ive di psikolog sahabat keluarga, layanan konsultasi bersama dengan psikolog yang ada di Family Indonesia. Jadi boleh tuh kalau misalnya "Ah, saya boleh nggak misalnya mau sama psikolog Ive gitu ya atau menceritakan dulu keluhan-keluhannya kita ada psikolog Ive yang nantinya bersiap mendampingi juga. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode personal berikutnya, sahabat Afi. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Kami akan pamit dari Persona. Kenal lebih, lebih kenal. Bye. Ya, terima kasih Kak.